Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman dan membawa fitnah besar bagi umat manusia. Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda besar kiamat yang dinanti-nantikan. Namun, terdapat kontroversi dan spekulasi di kalangan umat Islam mengenai apakah Dajjal sudah ada di dunia atau belum. Video ini akan membahas permasalahan tersebut dengan merujuk pada ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit tentang Dajjal, tetapi terdapat beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah ayat yang berbicara tentang fitnah dan cobaan yang besar. Di dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 10-11. Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti, karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap cobaan manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada seluruh manusia? Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Ayat ini mengindikasikan adanya cobaan besar yang akan menguji iman manusia, yang sering dikaitkan dengan fitnah Dajjal. Hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran lebih rinci tentang Dajjal, termasuk ciri-cirinya dan fitnah yang dibawanya. 1. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Tidak ada seorang nabi pun yang diutus sejak Adam, melainkan telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Sesungguhnya dia akan keluar di tengah-tengah kalian. Jika dia keluar dan aku masih bersama kalian, aku akan menghadapinya bagi kalian. Namun, jika dia keluar setelah aku tiada, maka setiap orang harus menghadapinya untuk dirinya sendiri, dan Allah adalah penolong setiap muslim." Hadits ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok yang akan muncul di masa depan, dan setiap umat harus bersiap menghadapinya. 2. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, tertulis di antara kedua matanya, kafir." Ciri-ciri fisik Dajjal ini menjadi salah satu penanda yang akan memudahkan umat Islam untuk mengenalinya ketika dia muncul. Kontroversi tentang keberadaan Dajjal. Terdapat beberapa pandangan mengenai apakah Dajjal sudah ada di dunia atau belum. 1. Pandangan tradisional menyatakan bahwa Dajjal adalah sosok yang akan muncul di masa depan dan belum ada di dunia saat ini. Mereka berpegang pada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi di akhir zaman. 2. Beberapa kelompok spekulatif berpendapat bahwa Dajjal sudah ada di dunia namun belum muncul secara terbuka. Mereka mengaitkan berbagai peristiwa dunia yang penuh fitnah dan kerusakan sebagai tanda-tanda kehadiran Dajjal. Analisis kritis. 1. Keberadaan Dajjal dalam konteks waktu. Hadits-hadits Nabi menunjukkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Oleh karena itu, secara umum pandangan tradisional yang menyatakan bahwa Dajjal belum muncul saat ini lebih mendekati kebenaran berdasarkan teks-teks yang ada. 2. Fitnah dan cobaan sebagai tanda. Meskipun Dajjal belum muncul, berbagai fitnah dan cobaan yang ada di dunia saat ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi umat Islam untuk senantiasa memperkuat iman dan takwa, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadits. Diskusi tentang apakah Dajjal sudah ada di dunia merupakan topik yang kontroversial di kalangan umat Islam. Berdasarkan teks Al-Quran dan hadits, Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman dan membawa fitnah besar bagi umat manusia. Meskipun terdapat spekulasi bahwa Dajjal sudah ada di dunia, pandangan tradisional yang berpegang pada hadits-hadits Nabi lebih cenderung menyatakan bahwa kemunculannya adalah tanda besar kiamat yang akan terjadi di masa depan. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman dan takwa, serta mempersiapkan diri menghadapi segala fitnah dan cobaan yang mungkin datang. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk tetap teguh dalam menghadapi segala ujian dan fitnah.